Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiawan, NIM T2017-1176. Di sini saya ingin mengajar kelas 9 semester ganjil tentang bab fikih, subbabnya jual beli. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pengertian jual beli secara bahasa maupun istilah. Setelah itu, siswa itu dapat mengungkapkan atau menunjukkan dalil tentang jual beli. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan macam-macam jual beli yang dipaparkan oleh pemateri. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian jual beli yang pertama. Nah, jual beli itu berasal dari kata ba'a. Secara bahasa merupakan bermakna memiliki dan membeli. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah mubadalatan malin bimalin ala sabilit taradi au naqlu milki biwadin alal wajhi al ma'dzuni fi, yaitu penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Jadi kalau menurut istilah Indonesianya dahulu itu adalah barter, tukar menukar. Kalau zaman sekarang adalah ditukar dengan uang, uang dengan barang. Kalau disebutkan dalam secara istilah adalah barang dengan barang. Ya, itu pengertian dari jual beli. Nah, selanjutnya kita ke dalil jual beli. Dalil jual beli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di ayat lain Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, itu. Selanjutnya kita akan menerjemahkan arti ayat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan. Nah, tadi jual beli itu disebut dengan perniagaan juga, yaitu at-tijarah, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Itu adalah dalil Al-Qur'annya. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam jual beli.
Macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli menurut Taqiyuddin dari segi bentuknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jual beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada di tempat akad. Jadi kayak jual beli seperti biasanya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar, membeli ayam, membeli telur dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam jual beli yang kedua adalah jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam bentuk janji. Nah, kalau istilah kerennya itu adalah pesanan, adalah jual beli salam. Menurut kebiasaan, salam pada awal bisa disepakati dengan membayar sebagian harga jual yang ditentukan, lalu melunasinya ketika sudah diterima barangnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi umumnya jual beli yang disebutkan hanya sifat-sifatnya dalam bentuk janji itu pesanan atau jual beli pesanan ini atau salam itu di DP terlebih dahulu agar supaya yang DP uang awalnya itu bisa dibuat modal untuk mengolah barang atau mengelola bahan yang telah dipesan. Setelah jadi itu baru dilunasi sepenuhnya. Terserah kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang penting ada keikhlasan atau ada keridhaan di antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak sah. Nah, jual beli benda yang tidak sah adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Jadi jual beli benda yang tidak sah ini adalah jual beli yang tidak ada kejelasan bendanya. Bendanya ini apakah itu benar-benar milik pemilik dengan bukti sertifikat atau surat keterangan lain sebagainya sebagai bukti bahwa benda itu benar-benar asli pemilik orang yang ingin menjual. Nah, kalau tidak, maksudnya itu kalau tidak ada bukti benda itu milik pemilik yang asli atau apa. Nah, di sini adalah jual beli benda yang tidak sah. Mengapa demikian? Karena pemiliknya tidak jelas. Betul kalau secara pengetahuan orang yang membeli itu tidak tahu apakah itu benar-benar milik orang tersebut atau tidak. Seenggaknya pembeli harus mengetahui apa benar benda itu milik orang tersebut sehingga jual beli yang dilakukan benar-benar sah. Kalau bukan benda orang yang si penjual, berarti bukan hak pemilik, maksudnya hak pemilik untuk dijual, sehingga jual beli benda yang dijalankan itu tidak sah. Ya, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya monggo sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan bisa lewat WhatsApp atau sebagainya. Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Wahyu. Nah, pertanyaannya, bagaimana penjelasan menurut saudara Denny Setiawan tentang jual beli online? Nah, jual beli online itu adalah jual beli yang termasuk jual beli salam atau pesanan.
mau tidak mau itu ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemesan itu sudah ada kriterianya, sehingga pemesan tinggal langsung mengikuti prosedur pemesanan seperti Gojek dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Akan tetapi jika jual beli online ini merugikan salah satu dari kedua belah pihak, maka jual beli online ini dikatakan tidak sah atau batal. Mengapa demikian? Karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu jual beli ini tidak dibolehkan kalau ada yang dirugikan. Sampai sini paham Saudara Wahyu? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari jual beli adalah jual beli ini adalah hal yang dibolehkan, hukumnya boleh oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Contohnya jual beli yang tidak dibolehkan itu jual beli barang-barang yang haram, seperti jual beli khamr terus dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan. Maka karena itu jual beli ini hukumnya tetap boleh adalah sebagai ketentuan jika jual beli itu tidak mengandung unsur-unsur kelarangan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل